Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Hirdayanti dengan NIM J5230172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparat sel dan epitel. Yang pertama, saya akan menjelaskan preparat sel terlebih dahulu. Pada jaringan sel, itu terdapat 5 preparat yang diuji pada praktikum tadi. Yang pertama ada stereosilium. Stereosilium diambil dari organ testis pada bagian epididymis. Untuk keterangannya, terdapat lamina propria dengan sel otot polos atau myoid. Yang kedua, dia ada epithelium pseudostratificatum columnar. Yang ketiga, ada stereosilia atau bulu-bulu halus. Lalu yang keempat, ada sel sperma. Selanjutnya, tetes lemak. Tetes lemak itu diambil dari organ kulit, yang dimana keterangannya ada tetes lemak. Yang kedua, ada vakuola atau kantong lemak, dan terdapat sitoplasma juga. Yang ketiga yaitu granulum zymogen. Granulum zymogen diambil dari organ pankreas, yang dimana di sini ada 2 pars, ada pars eksokrin dan endokrin. Untuk khasnya di sini ada pars endokrin yang terdapat pulong Langhans, lalu ada pars eksokrin yang terdapat sel acinus, dan ada granulum zymogen. Lalu ada musinogen. Musinogen diambil dari organ intestinum tenue atau usus halus, yang dimana untuk keterangannya ada sel goblet, lalu ada villi intersinalis. Untuk epitelnya yaitu epithelium columnar selapis. Lalu untuk makropasitus, yang pertama itu diambil dari organ hepar, dia keterangannya ada makrofag, lalu ada sel hepatosit, lalu ada sitoplasma, sinusoid, dan vena centralis. Yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epitel. Pada jaringan epitel itu terdapat banyak sekali preparat, tetapi yang diuji tadi itu cuma ada 5. Yang pertama itu ada membran basalis. Membran basalis ini diambil dari organ ren. Nah, di sini untuk keterangannya ada membran basalis. Ini membran basalis. Lalu yang kedua ada epitel simplex squamosum. Jadi untuk epitelnya dia selapis dan pipih. Lalu ada glomerulus. Glomerulus itu yang seperti benang ini, dia terdapat sel podosit. Lalu ada epithelium simplex cuboideum. Berarti untuk epitel simplex cuboideum ini dia diambil dari glandula tiroidea. Nah, di mana untuk artinya sendiri epitel simplex cuboideum berarti dia selapis kuboid, yang dimana keterangannya itu ada kuboid sel, folikel tiroid, ada massa koloid, ini massa koloid, lalu ada membran basalis. Selanjutnya ada epithelium stratificatum columnar. Berarti dia berarti dia epithelium berlapis kolumner. Di sini ada epithelium stratificatum, lalu ada membran basalis, lalu ada stereosilia. Untuk epitel ini diambil dari organ intestinum tenue. Lalu ada epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Ini diambil dari organ kulit telapak tangan atau kaki, yang dimana terdapat jaringan ikat. Ini jaringan ikatnya. Lalu ada membran basalis. Setelah itu ada sel basal. Di bawah membran basalis ada sel basal. Lalu ada yang agak pudar, itu dia ada sel polihedral. Seperti itu. Selanjutnya ada epithelium transisional. Untuk epitel transisional ini dia itu berubah bentuk. Yang dimana keterangannya itu ada jaringan ikat. Ini yang di luar jaringan ikat. Lalu setelah jaringan ikat ada epitel. Epitelnya ini tergantung kondisinya. Contohnya itu pada pencernaan di vesika urinaria seperti ini. Dia bisa menjadi squamous atau sejenisnya. Lalu setelah epitel akan terbentuk setelah epitel ada sel permukaan.
Mungkin itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.